saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular untuk memenuhi tugas dari mata kuliah epidemiologi perilaku yang dibawakan oleh dosen Ibu Wida Minarti, SKM MKes. Nah, sebelum kita masuk di epidemiologi penyakit tidak menular, kita perlu ketahui bahwa apa sih itu epidemiologi? Nah, epidemiologi merupakan studi yang mempelajari mengenai distribusi dan determinan dari keadaan kondisi atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu. Dan penerapan hasil studi ini digunakan untuk pengendalian masalah kesehatan. Dan epidemiologi merupakan ilmu kuantitatif yang berkaitan dengan penyakit menular, di mana para ahli mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadiannya dan merespon pejamu terhadap agen infeksi dan penggunaan pengetahuan ini untuk pengendalian dan pencegahan penyakit. Nah, adapun definisi tentang penyakit tidak menular, di mana penyakit tidak menular ini merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Dan berdasarkan laporan WHO, di kawasan Asia Tenggara paling sering ditemui itu ada 5 penyakit tidak menular dengan tingkat kesakitan dan kematian yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya adalah ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes mellitus, ada kanker, ada penyakit pernafasan obstruksi penyakit kronis, dan ada penyakit karena kecelakaan. Kebanyakan penyakit tidak menular dikategorikan sebagai penyakit degeneratif dan cenderung diderita oleh orang yang berusia lanjut. Selanjutnya itu ada penyakit tidak menular muncul dari kombinasi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi oleh individu adalah semacam usia, ada jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor yang dapat diubah melalui kesadaran individu dan intervensi sosial. Nah, penyakit tidak menular disebabkan oleh adanya interaksi antara agen, host, dan environment. Penyebab lainnya penyakit tidak menular itu ada pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi minuman beralkohol, kebiasaan merokok, kelebihan berat badan, dan ada hipertensi. Pencegahan epidemiologi tidak menular ada terbagi menjadi 4, yaitu pencegahan primordial, yang dimana pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang berhalau penyakit untuk dapat berkembang di tengah masyarakat. Yang kedua ada pencegahan tingkat pertama. Di dalam tingkat pertama ini kita bisa melakukan promosi kesehatan, yang dimana kita bisa mengampanyekan kesadaran masyarakat dan kita bisa melakukan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan masyarakat. Yang kedua, kita bisa melakukan pencegahan khusus, yang dimana pencegahan keterpaparan dan pemberian preventif. Yang ketiga ada pencegahan tingkat kedua, yang dimana diagnosis yang pertama itu diagnosis dini, misalnya dengan melakukan screening. Yang kedua ada pengobatan, misalnya dengan kemoterapi atau pembedahan. Yang keempat ada tingkat pencegahan ketiga adalah dengan cara rehabilitas. Selanjutnya ada karakteristik penyakit tidak menular. Yang pertama ada tidak ditularkan, yang kedua etiologi sering tidak jelas, yang ketiga ada agen penyebab, yang keempat ada durasi penyakit panjang atau biasa disebut dengan kronis, yang kelima ada fase subklinis dan klinis yang lama untuk penyakit kronis. Selanjutnya saya akan menyebutkan
menjelaskan jenis-jenis penyakit tidak menular. Yang antaranya itu ada stroke, hipertensi, diabetes, obesitas, MAH, asam lambung, kolesterol, dan asam urat. Penyakit tidak menular umumnya diderita oleh seseorang yang tidak menjaga kesehatan dan tidak mampu menjaga pola kesehatan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami sakit tidak menular disebabkan oleh bakteri dan virus maupun kuman. Selanjutnya saya ambil contoh kasus stroke. Stroke itu sendiri adalah salah satu penyakit di bagian saraf yang menyerang pembuluh darah di otak dan merupakan penyebab kecacatan nomor 1 di dunia. Penyakit stroke paling sering menyerang laki-laki dibanding perempuan. Stroke terjadi karena aliran darah ke otak itu berkurang atau terganggu, baik karena pembuluh darah tersumbat atau pecah. Dampak dari stroke tersebut pada belahan otak kiri, kelemahan atau kelumpuhan pada sisi kanan, dan kehilangan sensasi, masalah berbicara juga, dan pemahaman bahasa atau biasa disebut afasia. Masalah penglihatan juga termasuk hilangnya bidang penglihatan kanan di kedua mata. Tidak mampu melakukan matematika, pengorganisasikan, menalar atau menganalisis. Adapun gejala stroke tersebut, gejala stroke dapat muncul secara tiba-tiba dan bervariasi tergantung pada area otak yang terkena. Beberapa gejala umum itu meliputi: yang pertama, tiba-tiba merasa lemah atau mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki, terutama di satu sisi tubuh. Yang kedua, ada berbicara atau memahami ucapan. Yang ketiga, ada tiba-tiba merasa pusing atau kehilangan keseimbangan. Yang keempat, ada kabur atau ganda. Adapun penyebab stroke, yang pertama itu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini adalah faktor risiko utama. Kedua, ada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah, menyempitkan pembuluh darah, dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Yang ketiga, ada penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah pembuluh darah termasuk stroke. Yang keempat, ada merokok. Merokok dapat merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Selanjutnya itu ada cara pencegahannya. Cara pencegahan stroke itu yang pertama ada kontrol faktor risiko. Yang pertama, pantau tekanan darah secara teratur. Jika memiliki tekanan darah tinggi, ikuti pengobatan dari dokter dan pantau tekanan darah secara rutin. Terus ada atur kadar kolesterol, konsumsi makanan sehat, kurangi makanan berlemak jenuh, dan konsumsi obat penurun kolesterol jika diresepkan oleh dokter. Yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup itu seperti berhenti merokok, karena merokok adalah salah satu faktor risiko utama stroke. Berolahraga secara teratur, lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit hampir setiap hari. Terus makan makanan sehat, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan ikan. Terus kelola stres, cari cara untuk mengelola stres seperti yoga, meditasi, atau kita bisa melakukan hobi kita untuk menghilangkan stres. Jadi hubungan antara epidemiologi penyakit tidak menular dengan epidemiologi perilaku adalah epidemiologi penyakit tidak menular dan epidemiologi perilaku itu saling melengkapi dalam pemberian pemahaman yang lebih komprehensif tentang penyebab dan penyebaran penyakit tidak menular dan memahami faktor-faktor perilaku yang mendasari penyakit. Kita dapat mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tersebut. Itu
itulah tadi hasil pengetahuan saya tentang epidemiologi penyakit tidak menular dan kaitan hubungan antara epidemiologi penyakit tidak menular dengan epidemiologi perilaku. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.